Halo guys, Avatar World udah update ya untuk saljunya. Nah, kita lihat di maps ya. Ini sudah merata saljunya di kawasan Avatar World yang bagian perkotaan ya. Kalau yang di pulau aku masih belum tahu, nanti kita lihat di akhir video aja ya. Nah, ini dia, aku tuh mau cari tahu rahasia yang ada di restoran apa tuh namanya, restoran spaghetti itu loh, restoran Prancis kayaknya itu ya nggak sih? Tuh lihat tuh, gayanya bener-bener klasik kayak luar negeri gitu ya teman-teman ya. Nah ini wow, bandaranya itu diselimutin sama salju. Nah ini apakah pesawatnya masih bisa landing dan take off ya teman-teman? Tapi aku nggak cobain sih, tapi kayaknya sih tetap bisa landing dan take off ya, karena di dunia nyata juga bisa ya, walaupun salju winter itu kita bisa naik pesawat ya. Buktinya kalau bulan Desember kita bisa naik pesawat ke Jepang atau ke Eropa. Nah ini dia teman-teman, nih deket bandara ini ada tempat yang baru nih ya, yang tadi aku lingkarin merah. Ini masih dalam konstruksi ya. Jadi menurut kalian itu bakalan jadi tempat apa nih teman-teman ya? Apakah bakalan jadi restoran, perpustakaan? Masa sih perpustakaan? Atau tempat main? Nanti kita lihat aja ya teman-teman untuk update nextnya. Nah sekarang kita masuk dulu nih ke restorannya. Kita masuk di bagian depannya, langsung disambut sama waitersnya atau reception yang di bagian depan. Dan di sini ada buku menunya. Ada 3 buku menu. Buku menu yang pertama untuk minumannya ya teman-teman. Di sini minumannya itu ada 5 macam ya. Terus untuk makanannya juga ada, dan untuk dessertnya ada. Jadi kalau restoran fancy seperti ini biasanya lengkap ya, ada makanan pembuka, makanan inti, dan makanan penutup ya. Nah ini tuh kita tinggal klik aja kita mau minum atau makan yang mana, nanti bakalan langsung ada tring gitu ya. Tapi kalau kalian mau bikin cerita bisa sih pakai waitersnya, seolah-olah kita lagi pesen dan waitersnya yang bikin atau kokinya yang bikin gitu ya teman-teman. Nah ini minumannya banyak banget ya, ada 5 macam dan kayaknya tuh enak-enak ya, bikin haus gitu, bikin ngiler gitu ya. Terus makanannya juga sepertinya makanan luar negeri ya, makanan Eropa sepertinya, karena kan ada spaghetti dan kayak roti-roti gitu nggak sih teman-teman. Nah ini tuh ada menu satu lagi untuk dessertnya. Dessert itu makanan penutup ya, bisa puding, bisa kue, bisa apa lagi nih, biskuit kayaknya nih ya yang pertama ya. Pokoknya ada 5 jenis makanan penutup di sini ya teman-teman. Nah ini aku mau pesen semuanya ya, entah siapa yang mau makan. Tapi ya ini kayak cuma buat apa namanya, pengen tahu aja sih beneran isinya kayak gimana, terus ukurannya seberapa untuk makanannya ya kan. Kalian juga kepo kan untuk makanannya seperti apa aslinya dari yang digambar, apakah besar atau kecil. Tapi biasanya kalau restoran seperti ini tuh makanannya sedikit tapi harganya mahal. Nah ini tuh aku nemu foto koki ya, kok karena dia pakai topi koki. Dia itu rambutnya warna merah ya teman-teman. Nah ini tuh aku masih belum tahu diapain, nanti disimpan aja sambil aku cari tahu apakah ada foto yang lainnya. Nah ini tuh dia ada rak minuman ya, minuman yang berwarna merah, minuman yang berwarna orange, dan ada lukisan. Lukisannya itu udah aku pencet-pencet, nggak ada apa-apanya ya. Ini juga ada pajangan dinding. Nah ini lampunya aku coba matiin, ternyata nggak ada apa-apanya. Atau kalian yang punya rahasia yang lain, kalian bisa lah komen di kolom komentar aku. Nah ini tuh ada pajangan di belakang aku juga nggak ada apa-apanya ya, nggak ada rahasianya. Nah terus ini tuh kayak ada kursi-kursinya, rata-rata isinya 2 ya. Jadi rata-rata memang untuk
dinner sama pasangan gitu. Nah ini tuh kokinya yang di belakang ya teman-teman ya. Aku mau keluarin dia sih dari dapur padahal dia lagi kerja ya, tapi nggak apa-apa ya, aku keluarin, coba aja kita kasih ke dia. Oh ternyata nggak dikasih apa-apa loh kalau kasih ke orangnya ya. Nah ini aku ternyata buka pantry di sebelah sini, ada nemu gambar lagi koki yang satu lagi rambutnya panjang tapi bapak-bapak ya. Nah ini tuh masih belum tahu ada orangnya apa enggak, karena aku cari-cari di dapur itu cuma ada Mbak Koki yang rambutnya warna merah, sedangkan koki yang ini itu nggak ada ya yang rambutnya panjang. Nah ini aku tuh mau masukin dia, mau balikin lagi ke dapur, ternyata nggak bisa. Jadi ya sudahlah, dia di sini aja ya teman-teman, nggak apa-apa lah dia nggak masak. Terus nah kita cari tahu rahasia yang berikutnya. Nah ini tuh aku tuh lagi ngeklik tisu ya, ternyata dia berubah jadi mawar, tisunya langsung polos kotak gitu lagi. Berarti ini tisunya tuh bisa dirubah, tisu yang ada di belakang. Nah ini dia, ternyata kita bisa lipat-lipat tisu jadi 5 bentuk tisu. Nih kita suruh aja Mbak Kokinya yang bentuk-bentuk ya, karena ya dia udah deket sama tisu ya, suruh dia aja bikin ya 5-5-nya. Nah ini tuh yang nomor 3 itu bentuk burung merak, yang keempat itu bentuknya bunga. Nah yang kelima itu bentuknya seperti croissant ya, seperti keong. Oke, sudah ada 5-5-nya. Nah ini aku juga mau cobain ya, apakah di avatarku juga bisa bikin. Tentu saja bisa ya, karena ada emoticonnya untuk bikin lipat-lipat tisu. Nah kita balik lagi ke reception ya, kali aja ada rahasia yang lain. Nah ini tuh ada emoticon untuk buka buku menu ya. Ini resepsinya tuh ada 4 emoticon ya, seperti dia baca atau dia bingung. Nah di situ ada. Nah ini tuh depan itu ruang tunggu ya, jadi kalau mejanya penuh kita bisa nunggu di depan. Dan ini ada 3 emoticon untuk duduk di sofanya. Nah ini aku mau coba dinner di restoran ini. Sepertinya kalau duduk di sini itu bakalan ada emoticon. Emoticonnya itu untuk kita pesan makanan, terus untuk makan. Nanti kita lihat nih ya. Nah ini ada 6 emoticon kita buat manggil pelayan, buat marah, terus buat apa lagi nih. Oh kalau ini untuk nampannya, untuk pelayannya ya, cara ngelayaninnya. Terus ada lagi emoticon yang mana nih? Aduh nggak bisa diem ya. Oke, karena ini kepencet-pencet ya. Nah nggak bisa diem, dia nungguin menu. Terus ada emoticon kenyang, tuh kenyang karena enak gitu, keenakan. Terus ada lagi emoticon aduh ini gerak-gerak mulu sih ya emoticonnya, maaf ya. Terus ada emoticon dia lagi kenyang tapi secara anggun ya. Terus ada lagi emoticon bingung, emoticon. Nah ini yang terakhir dia itu emoticon makan ya. Nah kita itu kasih sendok sama pisaunya ya, apakah dia beneran makan kalau kita kasih sendok sama pisaunya? Beneran motong nggak nih ya, karena kan mejanya itu kayak lebih jauh daripada badannya dia gitu ya. Nih tuh dia agak susah nih duduknya, tuh selalu kebalik gitu. Nah duduk dong yang bener. Nah ini dia, kita klik emoticonnya, ternyata nggak pas ya sama makanan yang ada di meja. Jadi kayak lagi ngiris-ngiris. Ngiris-ngiris apa nih? Ngiris-ngiris angin. Nah tuh malah begitu. Ya sudahlah ya, cukup tahu aja ternyata masih ada box di sini. Nah ini untuk tisunya tadi yang aku mau lap, ceritanya aku habis makan gitu ya.
Terus kita makan di restoran fancy ini tuh nggak ada tuh anggun-anggunnya tuh, tetap aja makannya begitu ya teman-teman. Emotikonnya nggak ada yang makan anggun sih, kecuali makan dikit-dikit ya, ada sih mungkin ya. Nah ini tuh di belakang pohon besar ini tuh ada foto koki masternya kayaknya, soalnya ada biodatanya di depan, di reception ada beritanya ya. Jadi aku taruh mungkin di sini ya. Terus ini ada dua koki bawahannya mungkin ya. Nah kita taruh di ruang tunggunya, jangan kebalik ya, kalau kebalik kita nggak dapat hadiahnya, tuker lagi. Nah ini dia dapat topi koki, tapi untuk bayi ya, jadi aku taruh nih, kasih ke bayinya, kita suruh duduk di situ bayinya. Nah ini tuh ada rahasia di pantry, di belakang keju itu ada foto. Nah foto nostalgia kakek sama neneknya nih, kita suruh duduk di sini ya, di restoran yang pemandangannya itu ke ini ya, ke taman. Nah ini pokoknya jangan salah kursinya di situ sesuai yang ada di foto. Pokoknya kita sediain semua barang-barang yang sesuai ada di foto. Seperti gelasnya harus gelas beling yang seperti ini ya teman-teman. Nah terus kita kasih dia minumannya warna merah yang ada di rak itu ya. Terus kita ganti lilin sama peralatan makannya nih ya, dengan garpu sendok yang ada di rumah kecil. Kita ambil dulu di sini yang warna perak ya, garpu sama pisau aja, sama lilin yang ada di meja belajar, dan kita ambil kotaknya untuk taruh garpu dan pisaunya dua. Nah kita juga taruhnya garpunya di sebelah kanan kakeknya ya. Terus di garpunya di kanan neneknya juga, terus lilinnya di tengah. Terus kita kasih dia makanan. Neneknya mau spaghetti, kakeknya mau apa tuh? Chicken brulee kali ya. Nggak tahu lah makanan apa. Nah kita kasih ke kakeknya, taruh di tempat kakeknya. Terus harus pas ya teman-teman. Terus nih ke tempat neneknya. Wow, iya dia ternyata berubah menjadi muda lagi teman-teman. Wah cantik banget neneknya. Aku suka banget nih dandanannya, dandanan retro gitu ya, dandanan zaman dulu, vintage gitu. Terus ini aku mau ganti dia bajunya, aku mau bajunya, jadi aku tuker ya. Cuma aku nggak bisa dapetin kalungnya. Kalau kalian beruntung kalian bisa deh dapetin kalungnya ya. Kalau aku nggak dapet nggak apa-apa lah ya, kayak gini aja udah cantik loh, baju sama hiasan rambutnya ya teman-teman ya, karena aku udah pakai gelang juga. Oh iya, kalian kalau punya kotak Natal kalian bisa tukerin di toko topi ya, untuk dapetin hadiah topi. Nah kotak Natalnya yang warna hijau atau merah ya teman-teman. Nah ini terus kita keluar dari tokonya, kita taruh dulu topi sama kotaknya, dan kita bikin boneka salju ya. Kita kumpulin ada 4 bola salju yang kita kumpulin jadi satu ya. Nah kalau udah ada 4 begini, kita pisahin dulu ya biar nggak gabung lagi ya. Kita pisahin. Terus untuk bagian yang keduanya, kita bikin bola saljunya itu ada 3 bola salju ya. Nah untuk badannya ini ya teman-teman ya. Setelah itu taruh lagi. Nah kita bikin kepalanya ya, kepalanya cuma 2 bola salju aja. Nah ini kita gabungin. Oke, terus kita pasang di atasnya dan kita kasih topi, maka dia akan berubah jadi boneka salju, manusia salju yang bisa bergerak. Nih ada 4 emoticon untuk boneka saljunya bisa bergerak, bahkan nyanyi-nyanyi, joget-joget, terus ngeluarin topinya dan dada-dada ya teman-teman, lucu banget. Terus ini kan aku mau coba kasih dia tukar kado Natal ya, ternyata nggak bisa. Oke. Nah ini tuh pas kita punya bola saljunya itu ada 4 emoticon ya. Emoticon yang kedua itu malah dia lempar ke anaknya, anak kecil ini ya. Tapi untungnya dia nggak kenapa-napa sih, nggak marah dan nggak nangis juga. Nah ini tuh aku mau ngasih ke boneka salju, ternyata aku malah dikasih hadiahnya sama anak kecil ini ya. Boneka saljunya nggak ngasih ya teman-teman, karena dia bukan boneka salju yang beneran hidup ya.
Nah ini tuh aku cuma iseng aja ya mau ngasih boneka saljunya. Nah teman-teman, kalian penasaran nggak sih di pulau itu apakah salju atau enggak? Nih aku kasih lihat ya, pulaunya itu atau waterparknya atau pantainya itu nggak ada salju, karena mungkin ini negara tropis ya, jadi nggak bakalan bersalju ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye teman-teman.